banjir itu Bapak masih di sini? Oh, masih. Itu corona udah corona kena banjir. Segini, Pak. Wow. Awas. Aduh. Udah kejebur itu. Kayak kaget banget. Kayak gimana masa depanku? kayak seluruh hidupku flashing. Sampai suatu kali itu aku nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa beli makan, uangku di dompet itu tinggal 13.000 kalau nggak salah. Pikir aku sangat cupu dalam pelajaran matematika di sekolah. Kayak kalkulator aja bisa salah hitung aku. Separah itu. Kalkulator loh. Karena aku yang mencet jadi salah itu. Jadi kayak temen-temenku lagi lari-lari ngejar bola, aku jongkok nyabutin rumput. Gila, Pak. Enggak terbit. Data korup. Hai teman kumparan, terima kasih udah mau gabung dan nonton kami lagi. Hari ini aku dan Winner akan ngobrol-ngobrol lebih jauh soal film kami, Selamanya Warga Kampung Kebun Bayam, juga ngobrol tentang hal-hal lain. Halo teman kumparan, kami mau ngobrol-ngobrol tentang film yang kami buat, Selamanya Warga Kampung Kebun Bayam. Ada di Kumparan Plus, cerita Urban Plus. Jadi aku itu pertama kali mulai sebagai penulis. Awalnya nulis fiksi, nulis puisi, nulis non-fiksi itu di koran-koran, kontributor lah waktu masih kuliah. Terus juga banyak ngerjain proyek buku-buku, jadi penerjemah juga. Dulu itu aku merasakan bagaimana penerjemah itu dibayar murah sekali di Indonesia. Jadi pinggang kita udah sakit baru dapat duit 300.000. Apalagi ya pekerjaanku ya. Masuk tim penelitian pernah juga, tapi jangan dibayangkan sebagai analis datanya, tapi sebagai orang yang menyebar survei, terus memasukkan data ke dalam database. Jadi sebetulnya lumayan banyak campur aduk gitu pekerjaanku. Pernah jadi tukang transkrip juga waktu kuliah. Terus baru bisa agak settle sebagai penulis itu setelah mungkin tahun 2014, setelah aku di Jakarta, ada lebih banyak peluang, kesempatan untuk kerja. Nah, dari situ ternyata aku tidak cocok bekerja freelance, bukan karena nggak ada duitnya, tapi karena nggak ada stabilitas. Jadi, aku sering cemas gitu, menjelang akhir bulan, uangku udah mau habis dan aku belum dapat uang lagi dari invoice, belum cair. Jadi, tolong orang-orang yang mempekerjakan freelance, jangan tambah siksaan hidup kami. Tolong invoice-nya cepet cair. Terus mulai masuk ke media itu tahun 2016, waktu itu aku gabung sama tirto.id. Nah dari situ sampai sekarang kerjanya selalu di industri media. Kalau yang berkarir profesional dapat uang beneran itu bikin film terus dibayar kayaknya baru-baru aja sih, kayak baru setahun 2 tahun belakangan ini, termasuk cerita Urban Plus ini kita bikin film dan ada yang membiayai. Biasanya ya kita biayai sendiri. Ini ya dari dulu aku memang suka banget bikin film dari kecil. Waktu itu diajarin video editing sama guru SD saya. Jadi ada satu guru SD saya namanya Samuel Gan. Dia ngajarin video editing dan ngajarin rekam pakai handycam dulu, handycam yang mini DV yang masih ada kasetnya itu. Setiap weekend, setiap hari Sabtu itu teman-teman datang ke rumah, terus kita video-video, bikin film, terus kita edit, pasang di YouTube. Itu masih ada di YouTube kalau dicari. Kasih tau dong Win, judulnya Win, biar orang pada nonton Win. Itu siang 1, 2, 3, 4. Itu salah satu ya. Cloning dong, cloning. Itu aneh sih. Terus kayak ada ceritanya temanku komputernya kena virus, terus dia masuk ke dalam komputer terus nembak-nembakin virus gitu-gitu. Pokoknya lucu-lucu ya terus bisa keterusan bikin film sampai sekarang. Itu ya benar, kita harus mengakui privilege. Kalau nggak ada privilege, misalnya ada orang aku masih ada orang tua yang bisa membiayai hidup atau apa, aku nggak mungkin bisa terus-terusan bikin film yang
uangnya nggak jelas ada apa nggak ada, malah atau bahkan setiap kali bikin film tambah miskin soalnya pakai uang sendiri. Ya itu akhirnya dihubungin sama Zikri mau diajak bikin film untuk Kumparan Plus, terus ayo bikinlah. Waktu itu aku full time jadi penulis freelance. Aku tinggal di Jogja waktu itu. Setelah sempat kerja di Jakarta setahun, aku kembali ke Jogja untuk menyelesaikan kuliah. Dan aku udah sejak beberapa tahun sebelumnya nggak dikirimi uang oleh orang tua aku gitu, karena kuliahnya kelamaan. Jadi nyari uang sendiri. Sampai suatu kali itu aku nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa beli makan. Uangku di dompet itu tinggal 13.000 kalau nggak salah. Nah, dalam situasi itu, segalanya tuh terasa suram sekali. Terus, tapi aku masih mendapat keberuntungan. Suatu hari ada temanku penulis, dulu dia bosku waktu aku kerja di penerbitan, namanya Ais Laksana. Dia main ke Jogja, dia ada seminar waktu itu di Jogja. Terus ngabarin, "Dek, kamu apa kabar?" gitu, "Ayo kita ketemu yuk." Gitu. Ya udah aku datengin kan, walaupun dengan kondisiku yang nggak enak gitu. Terus dia bilang, "Kamu anterin aku dong," gitu, "kita ke kafe gitu, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol." Terus yang teman-teman yang lain pada mau ikut juga, jadi mau rame-rame ke situ kan. Pas di parkiran, ketika teman-teman lain udah naik motor, udah pergi, dia pegang bahuku gitu, "Nanti dulu," katanya. Terus dia ngeluarin amplop dari dalam sakunya, "Ini uang yang aku dapat dari panitia acara tadi, ini untuk kamu, aku tahu kamu kurang makan." Terus aku buka, isinya 500.000. Dan aku nangis hari itu gitu, di luar sepengetahuan dia ya, ketika aku pulang gitu setelah kami ngobrol. Itu pertama kalinya ada orang yang memikirkan nasibku tanpa aku pernah bilang apa-apa ke dia. Uang itu mungkin jumlahnya nggak besar, tapi kupikir seumur hidup aku utang budi sama dia. Jadi buatku sih hal-hal yang nggak bisa dilupakan tuh hal-hal kayak gitu. Bukan kesulitan yang ku alami, tapi keberuntunganku mendapatkan kebaikan yang tulus dari orang lain. Itu sih. Selama bikin film, terutama dokumenter itu aku selalu ya gembira sih. Selalu bikin film menurutku itu hal yang menggembirakan. Film apapun, mau fiksi, dokumenter, pasti senang-senang, nggak pernah ada marah-marah waktu syuting, nggak pernah. Biasanya kan orang-orang bayangannya tentang syuting itu sutradaranya teriak-teriak, marah-marah, atau ada produsernya marah-marah, tapi aku belum pernah mengalami itu sih, jadi kayak menurutku itu sangat membahagiakan. Banyak loh cupunya itu, jadi bingung. Tapi salah satu yang relatif menonjol, kupikir aku sangat cupu dalam pelajaran matematika di sekolah. Jadi waktu aku SMA, mulai kelas 2 sih sebenarnya memburuk ya, kelas 2, kelas 3. Kan setiap bab pelajaran tuh dulu namanya kompetensi dasar. Setiap kompetensi dasar, itu aku remedial. Setiap remedialnya 3 kali. Ini seburuk itu matematikaku di sekolah. Sama. Kok bisa, Win? Nggak pernah bisa matematika. Ngitung juga. Kayak kalkulator aja bisa salah hitung aku. Separah itu. Kalkulator loh. Karena aku yang mencet jadi salah hitung. Kalau aku yang paling cupu itu selalu olahraga dan menyanyi. Itu paling cupu. Maksudnya kalau misalnya pas pelajaran olahraga apapun yang game yang bisa menang bisa kalah, aku pasti kalah. Nggak mungkin aku menang. Kayak misalnya sepak bola, volley, apapun yang ada timnya, ada bisa menang kalah, aku pasti kalah. Pokoknya nggak pernah menang. Main game juga gitu, main game online atau apa, aku nggak pernah bisa menang. Kayak AI aja lebih jago dari aku. Nggak kompetitif ya orang. Jadi kayak kalau waktu dulu pelajaran olahraga misalnya main sepak bola, aku pasti kalau milih tim, aku pasti dipilih terakhir.
nggak pernah enggak. Jadi kayak teman-temanku lagi lari-lari ngejar bola, aku jongkok nyabutin rumput di lapangan. Sejarahnya ini saya tahu karena kecilnya saya di sini sampai Ubanani gini masih di sini, saya tahu. Orang tempat mandi-mandian saya di dulu masih ada empang kapal keruk. Corona kena banjir. Segini, Pak. Wow. Awas. Aduh. Upsis. Gak apa-apa kan kalau Kira ini tuh jalan. Waduh, kejebur itu. Kayak kaget banget. Kayak gimana masa depanku? kayak seluruh hidupku flashing. Daya hidup. Kucing-kucing. Kan ada banyak kucing. Banyak sih sebenarnya momen bagus yang nggak masuk dalam film. Ada yang waktu itu kita itu datang lagi ke sana buat nayangin filmnya di layar tancap itu kan. Itu banyak momen-momen yang menyenangkan juga sama mereka, soalnya itu kan sudah kali keempat atau kali kelima kita datang, jadi mereka lebih akrab, lebih bercanda-bercanda. Itu ada juga satu ibu yang cerita tentang apa empang lelenya sama guraminya dia Mujair itu. Dia itu lagi pulang kampung ke Medan, balik-balik empang yang isinya lele sama Mujair itu ternyata udah rata sama tanah, udah dijadikan stadion. Gimana? Jadi ikan-ikannya dikubur hidup-hidup gitu, Bu. Iya, hidup-hidup dikubur. Saya balik-balik kamu bayang udah hilang ikan saya semua. Itu ada ibu itu cerita itu, cuma saya pikir nggak nyambung soalnya ibu itu nggak muncul lagi di apa potongan film lainnya gitu. Apa ya menegangkan ya? Nggak ada sih sejauh ini ya. Paling ketika nyebrang jalan takut ketabrak mobil. nggak ada. Semua sejak awal, sejak aku datang, bahkan sebelum aku datang, ketika Winner dan Zikri dan Rainer jalan duluan ke sana, aku rasa penerimaannya selalu baik ya, Win ya. Ya, selalu baik, nggak pernah ada aneh-aneh. Dokumenter. Nulis. Romance. Drakor deh. Baca. Action. Dewi Lestari. Soft kopi. Majalah. Enggak terbit. Sebenarnya ya enggak, fiksi lah. Bollywood. Komedi, soalnya komedi ada tragedinya, nggak mungkin nggak ada. Syuting lah. Lighting. Kualitas. Waduh, Joko Anwar. Banyak penghargaan. DSLR. Data korup. Halo teman-teman kumparan, langganan Kumparan Plus ya, supaya bisa nonton cerita Urban Plus. Ini soalnya bakal jadi seri, jadi masih ada film-film berikutnya, dokumenter-dokumenter yang seru-seru, lucu-lucu, dan aneh-aneh itu bakal ada lagi, mungkin lebih seru. Hostnya masih Mas Dea. Mari langganan hanya 20.000 per bulan dan bisa menikmati semua konten tersebut tanpa batasan. Jadi langganan sekarang juga. kerjanya kayak gini mencari air di mana-mana.
gampang kita di sini. Ikan lele, ikan patil, tuh saya tanam di sini. Kebun, rumah ada satu, tapi dibongkar nggak ada satu.